Desa itu seperti lukisan yang menolak tua, sawah membentang menemeraki kaki bukit, angin membawa bau jerami dan tanah basah, jalan tanah berkelok di antara rumpun bambu, dan rumah-rumah papan berdiri teduh di bawah naungan mangga tua. Pagi hari selalu diawali dengan kokok ayam dan teriakan anak-anak yang berlari ke sungai, sementara sore berganti jadi orkes jangkrik dan desah angin. Di sanalah Aisyah tumbuh, gadis yang sejak kecil tidak akrab dengan boneka melainkan tali kekang dan pelana. Ayahnya, almarhum Haji Salim, mewariskan padanya sebuah peternakan kuda kecil di pinggir desa, bukan besar, tapi cukup untuk membuat bau jerami, minyak pelana, dan suara derap kuku menjadi bahasa sehari-hari mereka. Dari semua kuda yang pernah melewati hidupnya, ada satu yang paling dicintai, seekor jantan hitam legam bernama Bima. Lehernya panjang, mata cerdas, setia. Di pangkuan desa yang sederhana itu, Aisyah menikah dengan Farhan, lelaki sawah yang tangannya selalu bercakap dengan tanah dan musim. Farhan bukan pencinta kuda. Ia lebih mengerti pH tanah, irigasi, dan kapan padi mesti dibenamkan dibanding bagaimana menenangkan kuda yang gelisah. Tapi ia paham benar satu hal, kebahagiaan istrinya selalu berawal dari kandang. Maka setiap kali mentari naik, Farhan akan ke sawah, dan Aisyah, seolah tunduk pada panggilan lama, melangkah ke kandang, menyisir surai Bima, membersihkan tapak, dan berbicara lirih pada hewan yang seakan mengerti bahasa hatinya. Hidup mereka sederhana, jujur, dan terasa lengkap. Lalu, suatu pagi yang tampak biasa, sesuatu berubah. Perut Aisyah mulai membuncit. Kabar itu beredar lebih cepat daripada angin yang menyeberangi sawah. Di desa, kabar gembira adalah milik bersama. Tetangga datang membawa senyum, doa, juga nasihat. Alhamdulillah, ya, Syah, kata Burini, tetangga seberang. Berapa bulan ini? Aisyah hanya tersenyum, matanya berkilat seperti permukaan sungai saat siang terik. Bismillah, jawabnya pendek, lalu mengalihkan pembicaraan. Mula-mula, tak seorang pun curiga. Orang desa pandai merawat jarak dengan rahasia orang lain. Namun minggu-minggu berikutnya, perut itu tumbuh terlalu cepat, seolah musim mempercepat langkah. Di pasar, bisik-bisik mulai tumbuh seperti rumput yang lupa dicabut. Cepat sekali ya, ujar seorang ibu di lapak sayur. Kalau kembar pun tak begini cepat. Di warung kopi, para lelaki menekuk alis. Dia jarang tampak di jalan. Lebih sering di kandang. Di serambi masjid, seusai salat, ada yang berdeham kecil, ada pula yang melotot ingin tahu. Pertanyaan-pertanyaan yang lahir dari rasa ingin tahu pelan-pelan bersalin rupa menjadi praduga. Praduga, seperti umbi, menebal dan mengeras bila terus dipelihara. Aisyah memilih diam. Diam yang bukan menyerah, melainkan tembok sunyi yang ia bangun di sekeliling dirinya dan bayi yang ia rasakan bergerak dalam hangat tubuhnya. Ia menghabiskan waktu lebih lama di kandang, seolah napasnya hanya bisa panjang bila mencium jerami dan suara Bima. Kadang Farhan memerhatikan dari ambang pintu, melihat istrinya menempelkan pipi pada leher kuda itu, berbisik dengan bahasa yang tak dimengerti manusia. Di momen-momen itu, Bima akan berdiri di antara Aisyah dan dunia, tegak, bernafas pelan, menjaga. Farhan, lelaki tanah yang logis, mula-mula menepis bisik-bisik. Orang suka bicara, gumamnya, menenggak teh panas sebelum turun ke sawah. Mulut orang tak bisa dikendalikan, tapi tangan kita bisa. Ia menguatkan diri dengan pekerjaan, menimbang biaya pupuk, mengukur aliran air, memastikan bulir padi bernas. Namun kata-kata orang, bila dibiarkan, akan menyusup seperti rembesan air ke retak dinding. Suatu siang di pasar, seorang nenek berkerudung kusam mendekat. Matanya keriput,
suaranya setenang doa. "Nak Farhan," bisiknya, "jangan marah pada emak tua ini. Tapi perut istrimu cepat sekali. Kalau bisa, periksa ke kota. Jangan ditunda." Farhan tertegun. Ia menahan napas, seakan menunda masuknya pikiran buruk. "Maksud Mak?" "Bukan apa-apa," jawab si nenek, menatap sawah jauh. Kadang, yang tampak bahagia menyimpan gentar. Jangan biarkan gentar jadi terlambat. Sepulang dari pasar, kata-kata itu tetap tinggal, menolak larut. Di jalan tanah menuju rumah, setiap lubang, setiap bayang bambu, seperti bertanya hal yang sama. Di teras, Farhan melihat Aisyah sedang duduk, memegangi punggung, keringat kecil bermunculan di pelipisnya meski sore mulai menginjak. "Capek?" tanya Farhan, berusaha ringan. "Sedikit," jawab Aisyah, tersenyum tipis. "Bayi-bayi suka menari." "Bayi-bayi." Farhan menangkap kata itu, namun membiarkannya lewat seperti daun yang hanyut. Malamnya, Aisyah kembali ke kandang. Bulan naik tipis, menerangi surai bima yang berkilau seperti besi hitam baru disikat. Aisyah menyisir dengan sabar, tarikan sisirnya mengikuti ritme pernapasan. "Kau tahu, kan?" bisiknya pada Bima. "Kau selalu tahu." Kuda itu menggerakkan telinga, lalu melangkah setengah, menempatkan tubuhnya di antara Aisyah dan pintu kandang, seolah ada sesuatu di luar yang tak patut mendekat. Di kejauhan, anjing menyalak, lalu senyap. Di desa, nyaris tak ada rahasia yang benar-benar menjadi rahasia. Pagi berikutnya, seorang pemuda iseng memotret rumah kecil mereka dan menulis di media sosial. Kata orang, perutnya tumbuh secepat bulan mengejar matahari. Aneh, lucu, seram. Tawa digital meledak seperti mercon di malam lebaran. Komentar-komentar bermunculan, sebagian sok tahu, sebagian menyenggol hal-hal yang bagi Aisyah sakral. Ketika unggahan itu akhirnya sampai ke telepon Aisyah, ia hanya menatap beberapa detik, lalu meletakkannya menghadap ke bawah. Tidak semua yang sakit perlu dilihat. Namun sore itu, saat ia duduk seorang diri, dadanya sesak bukan oleh napas, melainkan oleh kalimat yang tak bisa ia balas. Ia menempelkan telapak pada perutnya, merasakan denyut halus dari dalam, dan di sanalah ia menemukan jawaban yang tak ingin ia jelaskan pada siapapun. Ada cinta yang tumbuh bersamaan dengan cemas, ada tekad yang mengeras bersamaan dengan takut. Farhan menyaksikan perubahan kecil-kecil yang mudah terlewat bagi mata orang lain. Langkah Aisyah yang melambat, helaan napas yang lebih panjang, caranya menahan pinggang ketika bangkit dari kursi. Ia menimbang-nimbang antara biarkan alam bekerja dan ajak Aisyah periksa. Ia menimbang, mengukur, mencoba rasional, namun rasio seringkali kehabisan kata ketika berhadapan dengan orang yang kita cintai. Di sawah, ia menatap langit mendung yang sulit ditebak. Apakah itu tanda hujan atau sekadar awan lewat, dan ia merasa langit yang sama juga membayangi batinnya. Malam turun lagi, membawa dingin yang tipis. Aisyah tertidur cepat, wajahnya pucat dalam cahaya lampu minyak. Farhan duduk di kursi bambu, menghitung langkah jam dinding. Di luar, Bima sesekali meringkik pelan, suara yang lebih mirip isyarat ketimbang keluhan. Farhan merasakan ada jarak aneh tumbuh di antara mereka, bukan jarak yang diciptakan amarah, melainkan jarak yang muncul dari hal-hal yang belum dinamai. Di desa, gosip terus bertunas. Kata aneh menjadi semacam jimat yang mereka bawa dari satu obrolan ke obrolan lain. Bahkan beberapa orang mulai menyelipkan kata pamali dan tulah, mengaduk-aduk ketakutan lama dengan rasa ingin tahu baru. Ketika dunia di sekitarnya gemar menuduh, Aisyah memilih merawat sunyi. Ketika dunia mendesak jawaban,
ia menunggu ritme tubuhnya sendiri. Tapi malam itu, saat angin menggoyang tirai tipis dan suara jangkrik merapat di dinding, Farhan memutuskan satu hal sederhana yang akhirnya menggerakkan semua yang tertahan. Esok ia akan mengajak Aisyah ke kota. Bukan untuk membuktikan siapa benar siapa salah, melainkan untuk memberi nama pada cemas yang selama ini tak bersuara. Ia berdiri, menutup jendela, menatap istrinya sejenak, lalu berbisik pada dirinya sendiri, dan mungkin juga pada langit yang mendengar, bahwa ia akan menjaga Aisyah dari apapun yang menunggu di ujung jalan tanah itu. Di halaman, Bima mengetukkan kuku ke tanah, sekali, 2 kali, seolah setuju. Desa tetap seperti sedia kala, lampu-lampu kecil di kejauhan, bau padi muda, dan langit yang pelit bintang. Hanya saja, bagi Aisyah dan Farhan, malam itu tidak lagi tenang. Ia menyimpan keputusan yang akan mengubah pagi-pagi mereka seterusnya. Pagi itu matahari muncul malu-malu di balik bukit, tapi di desa kecil itu, gosip sudah lebih dulu terbit. Seolah udara membawa bisik-bisik dari satu telinga ke telinga lain. Di pasar, para ibu yang sedang menawar cabai menunduk lalu saling berbisik, sesekali melirik ke arah rumah Aisyah. Kalaupun kembar, ucap seorang dengan nada setengah percaya setengah ngeri, tak mungkin secepat itu. Di warung kopi, para lelaki menyalakan rokok dan menghembuskan asap penuh prasangka. Ia jarang keluar rumah. Selalu saja di kandang, bersama kuda hitamnya, kata seorang sambil tertawa pendek. Yang lain menimpali, jangan-jangan ada hal gaib. Tawa mereka meledak, tapi di baliknya ada rasa takut yang mereka tak berani akui. Di serambi masjid, selepas salat, suara rendah para jemaah berubah jadi obrolan yang lebih tajam. Kata, pamali, dan kutukan melayang-layang, seakan perut Aisyah bukan lagi urusan medis melainkan rahasia dunia lain. Semakin lama, gosip itu bukan hanya pertanyaan, tapi tuduhan. Desa yang dulu hangat kini terasa seperti mata-mata yang menekan dari segala arah. Suatu siang, Farhan pergi ke pasar membawa hasil panen singkong. Ia berjalan menunduk, fokus menimbang harga, berharap bisa pulang tanpa mendengar apa-apa. Namun seorang nenek tua dengan jilbab pudar menghampiri. Suaranya lirih tapi tajam menembus dada. Nah Farhan, jangan marah sama emak tua ini. Orang banyak bicara. Perut istrimu, cepat sekali. Kau sudah bawa dia ke dokter. Farhan terhenti. Alisnya berkerut, mulutnya hendak membantah, tapi kata-kata itu menancap dalam. Apa maksud mak? Tanyanya, berusaha tegar. Nenek itu menunduk, menghela napas panjang. Hanya, jangan tunggu sampai terlambat. Kalau memang baik-baik saja, syukur. Tapi kalau tidak, kau akan menyesal. Kata-kata sederhana itu menempel di telinga Farhan bahkan setelah ia pulang. Di sepanjang jalan tanah, bunyi kerikil di bawah sandal terdengar seperti pertanyaan yang tak bisa dijawab. Sesampainya di rumah, ia mendapati Aisyah duduk di kursi bambu, wajahnya pucat tapi masih berusaha tersenyum. Tangan kirinya menekan pinggang, napasnya berat. Capek? Tanya Farhan lembut. Sedikit. Anak-anak ini suka menari, jawab Aisyah sambil tersenyum samar. Anak-anak. Farhan menangkap kata jamak itu. Sekilas ia ingin bertanya lebih jauh, tapi ditahannya. Ia hanya mengangguk, berpura-pura tenang. Malam itu, keputusan yang ia tahan-tahan akhirnya pecah. Farhan menunggu Aisyah pergi ke kandang seperti biasa. Bulan perak menggantung rendah, menerangi sosok istrinya yang berdiri dekat Bima, kuda hitam yang selalu setia menempel di sisinya. Aisyah menyisir surai kuda itu, membisikkan kata-kata yang hanya dimengerti mereka berdua.
Farhan berdiri di ambang pintu kandang, dadanya berat. Ia berdehem, membuat Aisyah menoleh. Senyumnya muncul, tapi mata itu menyimpan ketegangan. Kita harus bicara, Syah, suara Farhan tegas tapi bergetar. Ada apa? Kau tampak gelisah, jawab Aisyah, mencoba tenang. Jangan sembunyikan apapun dariku. Tentang kehamilanmu. Semua orang bicara. Dan aku juga mulai takut. Aisyah terdiam sejenak, lalu menarik napas panjang. Bibirnya melengkung membentuk senyum kecil, tapi matanya berair. Farhan, aku tidak menyembunyikan apapun. Mungkin ini hanya kembar. Siapa tahu? Farhan menatap dalam-dalam, mencari jawaban yang tak terucap di wajah istrinya. Ia tak menemukan kejujuran penuh, hanya senyum rapuh yang berusaha menutup banyak hal. Saat itu, Bima mendengus keras, melangkah maju, berdiri tegak di antara Farhan dan Aisyah. Mata kuda itu berkilat, sorotnya tajam, seolah berkata, "Jangan mendekat." Farhan terbelalak. Belum pernah ia melihat Bima seagresif itu. Dadanya berdegup. Untuk pertama kalinya ia bertanya-tanya, apakah rumor-rumor yang ia dengar hanya omong kosong? Atau ada sesuatu yang benar-benar ganjil sedang tumbuh di rahim istrinya? Sejak malam itu, benih keraguan makin sulit disangkal. Farhan, lelaki sederhana yang biasanya tenang, mulai gelisah. Saat ia menatap langit-langit rumah di malam sepi, pikirannya penuh pertanyaan, mengapa Aisyah selalu menghindar? Mengapa perutnya membesar secepat itu? Dan mengapa seekor kuda seakan lebih tahu segalanya daripada dirinya sendiri? Di luar jendela, Bima meringkik lirih, berdiri waspada di dekat kandang. Desa tetap sunyi, tapi dalam hati Farhan badai sudah mulai terbentuk. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus membawa Aisyah keluar dari lingkar gosip dan menghadapkan mereka pada kebenaran yang sesungguhnya, meski kebenaran itu menakutkan. Pagi itu Farhan sudah bulat tekad. Tak ada lagi alasan untuk menunda. Ia tahu gosip akan terus berputar, tapi yang lebih menakutkan adalah sesuatu yang tak terlihat di dalam rahim istrinya. Maka sebelum matahari benar-benar naik, ia menyiapkan tas kecil, membawa beberapa pakaian, dan berkata pelan, "Syah, kita ke kota hari ini. Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi." Aisyah sempat menolak. Wajahnya pucat, bibirnya kering, matanya mencari alasan untuk tetap di rumah. "Aku baik-baik saja, Han. Tak perlu jauh-jauh." Tapi Farhan menggenggam tangannya, kali ini lebih kuat dari biasanya. "Tidak. Aku tak bisa lagi hanya menebak-nebak. Kita pergi, sekarang." Mereka naik mobil pick-up tua peninggalan ayahnya. Jalan tanah desa dilalui dengan guncangan keras, suara mesin menggeram menembus pagi. Aisyah duduk bersandar, pandangannya keluar jendela, menyaksikan sawah dan pohon kelapa menjauh, seolah ia meninggalkan dunianya sendiri. Farhan diam, tangannya erat disetir, dadanya dipenuhi kecemasan. Perjalanan panjang itu seperti doa yang terus berulang. Setiap kilometer membuat Farhan semakin yakin ada hal besar yang menunggu. Dan Aisyah, meski terdiam, di dalam hatinya muncul rasa gentar. Bagaimana jika apa yang dikatakan orang-orang ternyata benar? Sesampainya di kota, mereka menuju rumah sakit terbesar di kabupaten. Bau antiseptik langsung menyergap, membuat Aisyah menunduk. Di ruang konsultasi, mereka bertemu Dr. Rahmat, seorang dokter senior berambut memutih namun masih tegap. Senyumnya tenang, tapi matanya tajam membaca kegelisahan pasiennya. "Baik, mari kita periksa lebih detail," ucapnya sambil menyapa lembut. Farhan menjawab cepat,
seolah ingin memastikan. Istri saya hamil, Dok, tapi perutnya membesar terlalu cepat. Kami khawatir. Dokter mengangguk, lalu mengarahkan Aisyah berbaring di ranjang. Mesin USG dinyalakan, layar hitam putih menyala. Ruangan mendadak hening, hanya suara mesin berdesis. Dokter menggerakkan alat perlahan di perut Aisyah, matanya fokus menatap layar. Farhan berdiri di sudut ruangan, jantungnya berdetak sekeras suara mesin. Beberapa detik kemudian, sebuah bayangan muncul di layar. Dokter mengerutkan dahi, lalu berkata pelan, "Ya, janinnya ada di sini. Bahkan 2. Kembar." Farhan menghela napas panjang, hampir lega. "Alhamdulillah," gumamnya. Namun ia segera menyadari sesuatu yang tidak beres. Wajah dokter tidak berubah cerah. Sebaliknya, kerut di keningnya semakin dalam. Ia menggerakkan alat lebih rendah, mencari gambar lain, dan matanya menajam. Farhan mendekat, suaranya bergetar. "Ada apa, Dok? Apa ada yang salah?" Dokter Rahmat menghela napas panjang sebelum menoleh. "Anak-anakmu sehat. Tidak ada kelainan besar." Tapi, ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Ada sesuatu lain di rahimmu, Bu Aisyah. Sebuah massa. Ukurannya besar, tumbuh cepat, terlalu cepat." Aisyah terbelalak, Farhan merasakan lututnya goyah. "Massa? Maksud dokter, tumor?" Suaranya hampir tak terdengar. Dokter mengangguk pelan. "Ya, itu kemungkinan besar tumor. Yang membuat khawatir, pertumbuhannya hampir secepat janin. Jika dibiarkan, bisa menekan organ-organ lain, mengganggu pernapasan, bahkan membahayakan persalinan." Suasana ruangan menjadi berat. Farhan menggenggam tangan istrinya tanpa sadar, dingin dan gemetar. Aisyah memandang layar, melihat bayangan-bayangan yang tak ia mengerti, lalu menutup mata. "Apa artinya ini, Dok? Apa ada obat?" tanya Farhan, nadanya campur antara cemas dan marah. "Pilihan medis paling aman adalah operasi. Mengangkat tumor sebelum makin besar," jawab dokter hati-hati. "Operasi? Tapi, bagaimana dengan bayi kami?" Suara Aisyah pecah. Dokter menunduk sejenak, lalu menjawab lirih, "Kalau operasi sekarang, kehamilan harus dihentikan." Kata-kata itu jatuh seperti palu ke dada mereka. Aisyah terdiam, air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Farhan menatap istrinya, kehilangan kata. Di kepalanya hanya ada 2 pilihan yang sama-sama menghancurkan, menyelamatkan istrinya atau mempertaruhkan 2 nyawa kecil yang sudah bergerak di rahimnya. "Tidak, Dok," suara Aisyah akhirnya terdengar, lemah tapi pasti. "Aku tidak bisa. Aku tidak akan kehilangan anak-anakku." Dokter Rahmat menatapnya dengan hormat namun penuh kekhawatiran. "Bu, ini keputusan yang berat. Kita bisa menunggu beberapa waktu, tapi semakin lama, risikonya semakin besar. Setiap hari berarti pertaruhan nyawa." Farhan menunduk, menutup wajah dengan tangannya. Di kepalanya, gema suara orang desa, gosip, tuduhan, semuanya berbaur dengan kenyataan medis di depan mata. Tapi ia tahu, apapun kata orang, hanya mereka berdua yang harus menanggung keputusan ini. Dan di ruangan itu, untuk pertama kalinya, mereka benar-benar merasa berada di persimpangan hidup dan mati. Keputusan Aisyah mengejutkan semua orang. Dengan mata yang masih basah oleh air mata, ia berkata di hadapan suami dan dokter, "Apapun risikonya, aku akan pertahankan anak-anakku. Aku rela menanggung rasa sakit, aku rela mempertaruhkan hidupku,
tapi aku tidak akan mengorbankan mereka. Farhan terdiam lama. Di dadanya, rasa takut berkelindan dengan kekaguman. Ia tahu betapa rapuh tubuh istrinya, tapi ia juga sadar, di balik rapuh itu ada tekad baja yang tak bisa dipecahkan. Ia menggenggam tangan Aisyah, menunduk, dan berkata pelan, "Kalau itu jalanmu, aku akan selalu di sisimu. Kita hadapi bersama." Mereka pulang ke desa dengan hati yang campur aduk. Namun, alih-alih mendapat ketenangan, gosip semakin menjadi-jadi. Perut Aisyah yang kian membesar jadi bahan ejekan di pasar. Para lelaki di warung kopi menyeringai sambil berkata, "Mungkin bukan manusia yang lahir nanti, hahaha." Anak-anak kecil meniru bisikan orang tua mereka, berlarian sambil berteriak, "Ibu kuda! Ibu kuda!" Aisyah menutup telinga, tapi hatinya remuk. Setiap kata menusuk lebih dalam dari pisau. Namun setiap kali ia hampir goyah, Bima selalu berdiri di sampingnya, seakan menyalurkan kekuatan diam-diam. Kuda hitam itu bukan sekadar hewan, ia menjadi dinding hidup yang melindungi Aisyah dari pandangan sinis dunia luar. Namun bisikan itu tidak hanya berhenti di desa. Suatu pagi, seorang pemuda usil memotret rumah Aisyah dari kejauhan dan mengunggahnya ke media sosial dengan caption penuh ejekan. Katanya perutnya tumbuh lebih cepat dari bayangan matahari. Normal nggak, ya? Atau sesuatu yang lain? Unggahan itu viral. Ratusan komentar bermunculan, ada yang tertawa, ada yang menyebut mistis, ada pula yang tanpa hati menulis, "Jangan-jangan nanti lahir kuda, bukan bayi." Saat Aisyah membaca komentar-komentar itu, tangannya gemetar. Matanya berkaca-kaca. Ia menjatuhkan ponsel dan menutup wajah dengan kedua telapak. Untuk pertama kalinya, ia merasa bukan hanya tubuhnya yang ditusuk, tapi juga martabat anak-anak yang belum sempat melihat dunia. Farhan menemukannya duduk di tepi ranjang, bahunya terguncang. "Syah, kenapa?" tanyanya dengan panik. Aisyah hanya menggeleng, tak sanggup bicara. Tapi ketika Farhan melihat ponsel yang tergeletak di lantai, ia langsung paham. Ia membaca komentar-komentar kejam itu, wajahnya memerah oleh amarah. Manusia macam apa mereka ini? Bagaimana bisa mereka sekejam itu? Aisyah menggenggam tangannya, suaranya serak. "Biarkan saja, Han. Mereka tak tahu apa yang kita jalani." Tapi Farhan menggeleng keras. "Tidak. Cukup sudah." Keesokan harinya, ia mendatangi warung kopi di pasar. Suasana riuh rendah seperti biasa, para lelaki tertawa dan mengobrol. Tapi begitu Farhan masuk, langkahnya berat, matanya merah. Ia berdiri di tengah ruangan, menatap tajam. "Siapa yang masih berani menghina istriku?" Suaranya bergemuruh. Ruangan hening. Seorang pemuda mencoba bercanda. "Ah, Han, jangan tegang. Kami hanya main-main." Farhan menghantam meja kayu dengan telapak tangannya hingga cangkir-cangkir bergetar. "Main-main? Istriku mempertaruhkan nyawa demi anak-anak kami, dan kalian menjadikannya bahan tawa." Sunyi menelan warung. Semua mata tertunduk. Farhan menatap mereka satu persatu, lalu berkata lirih tapi tajam, "Kalian tidak pernah berdiri di posisiku. Tidak pernah melihat orang yang kalian cintai berjuang di ambang maut. Jadi tutup mulut kalian." Ia berbalik pergi, meninggalkan warung dengan langkah keras. Seisi ruangan terpaku, tak ada yang berani menimpali. Sementara itu, Aisyah di rumah masih berjuang dengan tubuhnya sendiri. Setiap hari ia semakin lemah. Napasnya pendek, keringat dingin sering membasahi tubuhnya.
Tapi setiap kali ia menatap bayangan perutnya di cermin, ia menepuk perlahan dan berbisik, "Kalian kuat, kan? Kalian harus kuat. Ibu di sini menjaga kalian." Malam itu, saat desa tenggelam dalam hening, Farhan duduk di samping Aisyah yang terlelap. Ia mengelus rambut istrinya, menatap wajah pucat yang dulu selalu ceria. Dalam hatinya, ia bersumpah, apapun yang terjadi, ia akan melindungi Aisyah dan anak-anaknya. Bahkan jika seluruh dunia menertawakan mereka, ia akan menjadi benteng terakhir. Dan di luar jendela, bulan purnama naik, menerangi kandang tempat Bima berdiri. Kuda itu meringkih pelan, seakan tahu bahwa badai belum selesai, tapi cinta yang teguh akan selalu menjadi cahaya dalam gelap. Hari-hari berikutnya berubah jadi ujian panjang bagi Aisyah. Tubuhnya kian rapuh. Untuk berdiri 5 menit saja sudah membuat napasnya tersengal, wajahnya pucat seperti kertas. Punggungnya sering sakit, dan kadang ia terbangun tengah malam karena rasa nyeri menusuk yang membuatnya menjerit pelan. Farhan selalu ada di sisinya, memegang tangannya, mengusap keringat dingin di keningnya. Namun setiap kali ia menatap mata istrinya, ia melihat semangat yang tak padam. "Han," suara Aisyah lirih suatu malam, "kalau aku tidak ada lagi nanti, tolong jaga anak-anak kita." Farhan langsung menggenggam erat tangannya, air mata menetes tanpa bisa ditahan. "Jangan bicara begitu, Syah. Kau akan tetap ada. Kita akan melewati ini bersama." Tapi tubuh tidak bisa berbohong. Suatu pagi, Aisyah mencoba bangkit dari tempat tidur, baru saja melangkah 2 langkah, pandangannya berkunang, lalu tubuhnya ambruk. Farhan menjerit panik, berlari menangkapnya sebelum jatuh ke lantai. "Syah! Bangun, Syah!" Napasnya dangkal, wajahnya lemah, seolah seluruh tenaga meninggalkannya. Tanpa menunggu lama, Farhan mengangkat tubuh istrinya ke mobil. Jalan desa yang berdebu dilalui dengan kecepatan penuh, debu mengepul di belakang. Hatinya berdegup keras, rasa takut mengguncang lebih hebat daripada gempa. Sesampainya di rumah sakit kota, Dokter Rahmat langsung memeriksa. Wajah dokter itu serius, suaranya mantap tapi berat. "Pak Farhan, Bu Aisyah tidak bisa pulang lagi. Kondisinya terlalu berbahaya. Dia harus dirawat di sini, di bawah pengawasan penuh." Farhan terpaku. Kata-kata itu menohok lebih keras daripada gosip desa. Tak ada lagi ruang untuk menunda. Ia mengangguk dengan mata basah. "Lakukan apa saja, Dok. Asal istri dan anak-anakku selamat." Hari-hari di rumah sakit terasa panjang. Setiap detik seperti tarikan napas yang ditahan. Aisyah menjalani pemeriksaan demi pemeriksaan. Dokter memastikan janin kembar itu masih bertahan, tapi tumor di rahimnya juga terus tumbuh, seperti bayangan yang menelan cahaya. Sementara itu, di desa, kabar bahwa Aisyah dirawat di kota makin menyulut gosip. Ada yang berkata ia kena kutukan, ada yang berbisik bahwa ia menyimpan rahasia besar. Bahkan ada yang dengan kejam berkomentar, mungkin Tuhan sedang menghukum. Namun bagi Farhan, suara-suara itu sudah tidak berarti. Malam-malamnya dihabiskan di kursi samping ranjang rumah sakit, menatap wajah istrinya, berdoa dengan sepenuh jiwa. Setiap kali Aisyah membuka mata, ia selalu tersenyum meski lemah. "Aku masih di sini, Han," katanya lirih. Di antara rasa sakit, Aisyah tetap memeluk harapan. Ia mengusap perutnya, merasakan gerakan kecil dari dalam, dan berbisik, "Kalian kuat ya, Nak. Bertahanlah. Ibu akan melawan bersama kalian." Farhan menunduk, meneteskan air mata di punggung tangan istrinya. Di lubuk hati,
Ia tahu pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Pertarungan antara cinta dan maut, antara harapan dan kenyataan pahit. Dan ia bersumpah, apapun yang terjadi, ia tidak akan pernah meninggalkan Aisyah. Malam itu, di luar jendela rumah sakit, hujan turun deras. Setiap tetes yang menghantam kaca seolah menjadi penanda bahwa badai besar sedang menanti mereka. Malam itu udara rumah sakit penuh ketegangan. Aisyah meringkuk di ranjang, wajahnya pucat, napasnya berat. Tiba-tiba rasa sakit yang tak tertahankan datang menyerang. Ia menggenggam sprei dengan erat, tubuhnya bergetar, perutnya kaku seperti batu. "Han, ada yang salah," bisiknya dengan suara hampir hilang. Farhan panik, segera menekan tombol panggil darurat. Beberapa detik kemudian, perawat dan dokter bergegas masuk. Dokter Rahmat memeriksa cepat, lalu wajahnya berubah tegang. "Kita tidak bisa menunggu lagi. Janin dan ibu dalam bahaya. Operasi sesar harus dilakukan sekarang juga." "Operasi sekarang?" Farhan bergetar, tubuhnya kaku. "Ya," jawab dokter dengan nada tegas. "Ini satu-satunya jalan. Jika terlambat, kita bisa kehilangan semuanya." Farhan menatap istrinya. Mata Aisyah berkaca-kaca, tangannya mencari genggaman. "Han, kalau aku tak selamat, jaga anak-anak kita." Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Air mata Farhan langsung pecah. Ia menggenggam tangannya erat-erat. "Jangan bicara begitu. Kita akan melewati ini bersama. Kau harus kuat, Syah." Aisyah tersenyum samar, lalu matanya perlahan terpejam saat perawat mendorong ranjangnya ke ruang operasi. Farhan berlari mengikuti sampai pintu, tapi di sana ia terhenti. Pintu ruang operasi tertutup, dan ia hanya bisa berdiri kaku, dadanya berdegup liar, doa terus bergemuruh di bibirnya. Di dalam ruang operasi, situasi kacau balau. Tekanan darah turun, teriak seorang perawat. Dokter memberi instruksi cepat, suara-suara beradu dengan bunyi monitor yang berirama kacau. Pisau bedah mulai bekerja, membelah dinding perut Aisyah. Darah mengalir, perawat sigap menyerap dengan kain. "Cepat, keluarkan bayinya," seru dokter Rahmat. Dengan penuh hati-hati, bayi pertama diangkat keluar. Tangisan nyaring langsung terdengar, memenuhi ruangan. Seorang perawat berteriak lega, "Bayi perempuan selamat." Namun kegembiraan itu tak bertahan lama. Bayi kedua keluar dalam keadaan biru, tubuhnya lemas, tidak menangis. "Dia tidak bernapas," jerit seorang perawat. Detik-detik itu seperti waktu yang membeku. Dokter segera melakukan resusitasi, menepuk punggung mungil itu, meniupkan napas kehidupan ke mulut kecilnya. "Komeon, nak, bernapaslah," bisik salah satu dokter muda, penuh harap. Hening beberapa detik terasa seperti berabad-abad. Lalu tiba-tiba, tangisan kecil pecah, lirih tapi nyata. Semua orang di ruang operasi menghela napas lega. Bayi laki-laki selamat. Namun kelegaan itu segera lenyap. Aisyah kehilangan banyak darah. Monitor berbunyi nyaring, garis-garis bergerak tak teratur. Tekanan darahnya turun drastis, seru perawat. Dokter bekerja keras menghentikan pendarahan, transfusi darah segera dilakukan. Di luar ruang operasi, Farhan berdoa tanpa henti. Tangannya terlipat, air matanya jatuh ke lantai rumah sakit yang dingin. Ia teringat wajah Aisyah, tawa ringannya, dan janji mereka membesarkan anak-anak bersama. "Ya Allah, jangan ambil dia dariku. Aku rela kehilangan segalanya, asal jangan dia." Waktu berjalan lambat.
1 jam terasa seperti seumur hidup. Di balik pintu, para dokter sedang berpacu dengan maut, menahan setiap detik agar tidak jatuh ke jurang kehilangan. Akhirnya, setelah perjuangan panjang, suara pintu ruang operasi berderit. Dokter Rahmat keluar, wajahnya lelah, baju operasi berlumur darah. Farhan segera bangkit, matanya penuh kecemasan. "Dok, bagaimana istri saya?" Dokter menarik napas dalam, menepuk bahu Farhan. "Anak-anakmu selamat. Tapi kondisi istrimu masih kritis. Kami sudah berusaha menghentikan pendarahan, tapi ia kehilangan banyak darah. Beberapa jam ke depan akan sangat menentukan." Farhan terhuyung, hampir jatuh. Dunia seolah runtuh. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, air matanya tak terbendung. 2 bayi kecil telah lahir, tapi harga yang harus dibayar adalah taruhannya pada nyawa wanita yang ia cintai. Malam itu, rumah sakit sunyi. Di ruang perawatan intensif, tubuh Aisyah terbaring dengan selang dan mesin mengelilinginya. Di ruangan lain, 2 bayi mungil tidur di inkubator, napas mereka naik turun pelan. Dan di lorong panjang yang dingin, Farhan duduk sendiri, hatinya digantung di antara harapan dan kehilangan. Hari-hari setelah operasi adalah masa paling berat dalam hidup Farhan. Aisyah terbaring di ruang ICU, tubuhnya dikelilingi mesin dan selang, wajahnya pucat seperti tak ada lagi darah yang mengalir. Setiap detik suara monitor detak jantung membuat Farhan seperti hidup di ambang harapan dan putus asa. Ia duduk di kursi besi sempit, hampir tak pernah meninggalkan sisi pintu ICU. 4 hari berlalu tanpa kabar menggembirakan. Perawat hanya keluar masuk dengan wajah serius, dan dokter selalu berkata, "Kita masih menunggu." Kondisinya belum stabil. Farhan merasa dirinya hancur perlahan. Kadang ia menunduk berdoa, kadang menatap kosong ke lantai, kadang menahan air mata agar tidak pecah. Namun pada hari keempat, sebuah keajaiban kecil terjadi. Saat Farhan sedang tertidur dengan kepala bersandar di dinding, ia mendengar suara lirih memanggil. "Han!" Ia sontak terbangun. Matanya melebar. Dari ranjang ICU, kelopak mata Aisyah bergerak, perlahan terbuka. Bibirnya pucat tapi jelas bergerak. Farhan segera berlari, menggenggam tangannya. "Syah, alhamdulillah, kau sadar." Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Aisyah tersenyum samar, lemah, tapi matanya hidup. "Aku masih di sini," bisiknya. Farhan hampir tak percaya, rasa syukur memenuhi dadanya. "Anak-anak kita sehat, Syah. Mereka menunggumu." Air mata Aisyah mengalir, kali ini bukan karena sakit, tapi karena bahagia. "Aku ingin melihat mereka," suaranya patah-patah, namun penuh kerinduan. Beberapa hari kemudian, setelah kondisinya cukup membaik, perawat mendorong kursi roda membawa Aisyah ke ruang perawatan bayi. 2 inkubator kecil berdiri di sana, masing-masing berisi makhluk mungil yang sedang berjuang dengan napas kecilnya. Bayi perempuan lebih sehat, kulitnya mulai berwarna merah muda, gerakannya lincah. Bayi laki-laki, sebaliknya, tampak lebih lemah, napasnya pendek, tubuhnya kurus. Air mata Aisyah langsung jatuh melihat mereka. Ia mengangkat tangan gemetarnya, menempelkan telapak di kaca inkubator. "Sayang, ibu di sini." Bayi perempuan menggerakkan jari-jarinya seolah menjawab. Bayi laki-laki masih lemah, hanya dada kecilnya naik turun dengan susah payah. Farhan berdiri di samping istrinya, menatap 2 bayi mungil itu. Ia menunduk, berbisik ke anak lelakinya, "Nak, bertahanlah. Kau harus kuat seperti ibumu. Kami semua menunggumu."
Suaranya serak, penuh harapan. Hari-hari berikutnya menjadi perjuangan panjang. Aisyah masih harus menjalani transfusi darah, pemeriksaan rutin, dan rasa sakit yang terus menghantui. Tapi semangatnya berbeda. Setiap kali ia melihat kedua anaknya, ia mendapat tenaga baru. Aku harus hidup untuk mereka, begitu selalu ia bisikan pada dirinya sendiri. Farhan pun ikut berjuang. Ia bolak-balik antara ruang ICU, ruang bayi, dan mushola rumah sakit. Tubuhnya lelah, matanya cekung, tapi ia tidak peduli. Baginya, satu-satunya tujuan adalah memastikan istrinya dan kedua anaknya tetap bernapas. Suatu sore, ketika Aisyah sudah cukup kuat duduk di kursi roda, perawat mengizinkannya menggendong putrinya untuk pertama kali. Begitu bayi kecil itu diletakkan di pelukannya, Aisyah langsung menangis. Tubuh mungil itu hangat, jari-jari kecilnya menggenggam kain baju ibunya. Han, dia merasakan aku, Aisyah berkata dengan suara terisak. Farhan berdiri di sampingnya, menatap penuh haru. Ya, Syah. Dia tahu kau ibunya. Dan dia tahu kau berjuang keras demi mereka. Aisyah mencium kening putrinya, lalu menatap inkubator di sebelah, tempat bayi laki-laki mereka masih berjuang. Aku janji, aku tidak akan pernah menyerah. Keduanya akan tumbuh bersama, apapun yang terjadi. Farhan menggenggam bahunya. Saat itu, ia sadar satu hal, badai belum sepenuhnya berlalu, tapi mereka telah menemukan cahaya kecil yang akan menjadi kompas. Cahaya itu adalah cinta, cinta seorang ibu yang tak tergoyahkan, dan cinta seorang ayah yang rela kehilangan segalanya demi keluarganya. Dan di luar rumah sakit, matahari sore jatuh perlahan. Cahaya jingga menembus jendela, menyinari wajah Aisyah dan bayinya. Untuk pertama kali setelah sekian lama, senyum mereka kembali hadir, meski samar, tapi nyata. 2 bulan berlalu sejak malam penuh badai itu. Setelah melewati operasi, transfusi, dan malam-malam penuh doa, akhirnya dokter mengizinkan Aisyah pulang bersama kedua bayinya. Kabar itu bagai sinar matahari setelah hujan panjang. Farhan tersenyum lebar, meski matanya masih menyimpan lingkar hitam akibat kurang tidur. Hari kepulangan itu menjadi momen yang tak terlupakan. Aisyah duduk di kursi roda, mengenakan jilbab putih sederhana. Di pelukannya, bayi perempuan mereka terbungkus kain hangat berwarna merah muda. Sementara di tangan Farhan, bayi laki-laki mereka digendong dengan hati-hati, tubuhnya masih rapuh tapi napasnya mulai stabil. Para perawat dan dokter mengantar mereka sampai pintu rumah sakit, menebar senyum bangga. Kalian adalah pejuang, kata seorang perawat dengan mata berkaca-kaca. Mobil pick-up tua kembali menjadi saksi perjalanan keluarga kecil itu pulang. Jalan berdebu desa terasa berbeda hari itu. Seakan setiap pohon kelapa, setiap rumpun bambu, ikut menyambut kepulangan mereka. Aisyah menatap keluar jendela, melihat langit biru yang cerah. Air matanya jatuh, tapi kali ini bukan air mata takut, melainkan syukur. Setibanya di rumah, kejutan menunggu. Di depan kandang, Bima, kuda hitam kesayangan Aisyah, berdiri tegak. Kuda itu meringkih keras, lalu melangkah pelan mendekat. Aisyah langsung tersenyum, tangannya bergetar ingin menyentuh hewan yang selalu menemaninya. Bima, aku kembali, bisiknya. Kuda itu menundukkan kepala, seolah mengerti. Ia mendekati bayi-bayi kecil yang dibawa Aisyah dan Farhan, lalu mengendus lembut kain yang membungkus mereka. Bayi perempuan bergerak sedikit, seakan merespons. Farhan tersenyum haru. Sepertinya dia sudah tahu bahwa ada anggota baru di keluarga ini.
Hari-hari setelah kepulangan itu menjadi awal baru. Meski tubuh Aisyah belum sepenuhnya pulih, ia merasa hidupnya lengkap. Setiap pagi, ia duduk di beranda, menimang anak-anaknya sambil memandang sawah hijau. Farhan bekerja di ladang, lalu pulang membantu mengganti popok atau menenangkan bayi yang menangis. Hidup sederhana, tapi penuh cinta. Di luar sana, orang-orang desa yang dulu menertawakan mereka kini bungkam. Bahkan sebagian mulai merasa malu. Foto keluarga Aisyah dan Farhan berdiri bersama dua bayi dan kuda Bima di latar sawah beredar di media sosial. Kali ini, komentar-komentar berbeda yang muncul. Sungguh ibu yang kuat. Mereka pejuang sejati. Saya salah menilai. Namun bagi Aisyah, kata-kata orang sudah tak lagi penting. Ia memeluk kedua bayinya, mencium ubun-ubun mereka, lalu berbisik, yang terpenting, kita bersama. Inilah keluarga kita. Malam itu, keluarga kecil itu duduk di teras rumah. Farhan memangku anak laki-lakinya, sementara Aisyah menggendong putrinya. Angin desa berhembus lembut, langit bertabur bintang. Farhan menatap istrinya, tersenyum. Kau ingat, Syah? Semua ejekan, semua tuduhan? Aisyah mengangguk, matanya lembut. Ya, Han. Tapi semua itu sudah berlalu. Mereka boleh berkata apa saja. Yang penting sekarang, kita masih di sini. Bersama. Farhan meraih tangannya, menggenggam erat. Ya. Bersama. Selalu. Kamera sederhana milik Farhan kemudian ia pasang di atas meja. Ia mengajak Aisyah berdiri di samping Bima sambil menggendong bayi-bayi mereka. Saat tombol ditekan, kilatan lampu kamera menangkap senyum tulus, air mata bahagia, dan cinta yang melampaui segala badai. Foto itu kemudian menyebar di dunia maya, bukan lagi sebagai bahan ejekan, melainkan sebagai simbol kekuatan seorang ibu, keteguhan seorang ayah, dan kesetiaan seekor sahabat bernama Bima. Dan sejak hari itu, kisah mereka bukan lagi cerita gosip, melainkan kisah tentang kemenangan cinta atas segala cobaan. Gema kebenaran pun menutup narasinya dengan pesan yang menggema. Kadang, dunia akan menertawakanmu. Kadang, hidup akan mengujimu sampai batas terakhir. Tapi selama ada cinta, ada harapan, dan ada keberanian untuk bertahan, keajaiban selalu menemukan jalannya.